Tentu, saya akan mengembangkan sinopsis di atas menjadi babak pembuka, Act I, yang lebih panjang dan mendetail untuk novel atau film, berfokus pada karakter, latar, dan pemicu petualangan. Buku terbuka Heka, Gerbang Waktu di Bawah Orion. Babak pertama, Ilmiah versus Ilahi. Latar belakang, Dr. Kai El-Fayed dan gurun yang skeptis. Latar, Gurun Pasir Hitam, Mesir Selatan. Sebuah situs penggalian yang terpencil, jauh dari hingar-bingar Luxor. Waktu, pagi hari, matahari gurun mulai membakar. Dr. Kai El-Fayed, 30 tahun, mengenakan kacamata pelindung dan topi lusuh, berlutut di atas pasir panas. Di sekitarnya, timnya, didanai oleh konsorsium Eropa, sedang menggali anomali geomagnetik yang aneh. Dialog internal KAI, sihir, mitos. Hieroglif adalah data. Mantra adalah instruksi ritual. Energi yang mereka bicarakan hanyalah istilah kuno untuk mekanika kuantum yang belum dipahami. Ada anomali di bawah sini, dan aku akan membuktikannya dengan persamaan diferensial, bukan dupa dan doa. KAI adalah seorang jenius yang terjebak di antara dua dunia. Warisan keluarganya, yang konon adalah penjaga rahasia Mesir, dan pelatihan ilmiahnya di MIT. Ia sengaja mengabaikan setiap bisikan tentang energi kuno dari sang nenek, fokus hanya pada pembacaan radar tembus pandang tanah, GPR. Tiba-tiba, GPR mengeluarkan bunyi keras. Mereka menemukan sebuah pintu masuk tersembunyi yang tidak terdaftar di peta kuno manapun. Penemuan makam Magi Agung. Mereka berhasil membuka pintu batu berlapis baja timah. Di dalamnya, udara terasa dingin dan statis, berlawanan dengan panas gurun. Ini bukan makam Fir'aun. Tidak ada emas berlimpah atau harta karun yang dipamerkan. Deskripsi, ruangan itu sederhana, dihiasi dengan hieroglif yang tidak dikenal, bersinar dengan mineral obsidian. Di tengah, berbaring bukan sarkofagus, melainkan sebuah meja batu tempat jenazah Magi Agung diletakkan, dikelilingi oleh 4 wadah tembikar yang diukir dengan simbol api, air, udara, dan tanah. Di samping jenazah, terlipat rapi, adalah artefak yang menjadi fokus perhatian KAI, gulungan papirus penciptaan. Saat KAI mendekat, ia merasakan getaran dingin yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh termodinamika. Hieroglif pada gulungan itu tidak menguraikan sejarah atau ritual kematian. Mereka menguraikan ilmu fisika ilahi, diagram kosmik tentang bagaimana energi dapat dimanipulasi melalui kata dan simbol. Ekspresi KAI, ini bukan bahasa Mesir yang kita tahu. Ini adalah bahasa kode. Formula untuk mengubah realitas. Ia mengambil gulungan itu. Saat kulitnya menyentuh papirus kuno itu, sebuah kilatan energi membentang di dalam makam. Jauh di hatinya, sesuatu yang lama tertidur mulai merespons, Heka dalam darahnya. Kemunculan kultus Chaos, The Shadow of Set. Saat KAI dan 2 rekan kepercayaannya, Dr. Lena, seorang ahli bahasa, dan Omar, pengawas keamanan, bersiap meninggalkan makam, keheningan di luar tiba-tiba terpecah oleh suara helikopter dan tembakan senapan yang diredam. Antagonis, kultus Chaos, dipimpin oleh sosok berjubah hitam yang hanya dikenal sebagai The Shadow of Set. Mereka tiba-tiba menyerbu situs tersebut, bergerak dengan kecepatan dan presisi yang tidak wajar. The Shadow of Set tidak tertarik pada gulungan itu. Ia tahu gulungan itu harus ditemukan oleh garis keturunan, KAI, terlebih dahulu. Target mereka adalah 4 wadah tembikar yang merepresentasikan elemen, yang merupakan kunci energetik untuk mengaktifkan rencana besarnya. Adegan aksi pendek, Omar berjuang, tetapi anggota kultus bergerak seperti bayangan yang dipercepat. Lena berteriak saat mencoba melindungi artefak. The Shadow of Set muncul di pintu makam, wajahnya tersembunyi, tetapi tatapannya terasa seperti pasir dingin yang menembus jiwa. Kata-kata The Shadow of Set, berbisik, terdengar di telinga KAI, anak dari garis keturunan. Kau mengambil teks, tapi kami mengambil benihnya. Kekacauan akan menelan MAED. Kau harus memilih, sains yang kau sembah, atau kekuatan yang kau warisi. Dalam kekacauan berdarah, di mana rekan-rekannya tewas dalam sekejap, KAI menyadari bahwa ini bukan perampokan arkeologi biasa. Ini adalah perang spiritual. Ia terpaksa lari,
melompat ke dalam mobil jeep yang ditinggalkan sambil mendekap gulungan papirus penciptaan. Pelarian dan perkenalan dengan Imhotep Junior. KAI melaju kencang di gurun, dikejar oleh mobil dan helikopter kultus. Ia mencoba menganalisis gulungan itu secara ilmiah, mencari enkripsi, frekuensi radio, apapun yang bisa dijelaskan. Namun, yang ia temukan hanyalah gambar-gambar yang tampak seperti mantra kuno. Terpojok di kota kecil di tepi Nil, KAI yang putus asa masuk ke sebuah toko barang antik yang suram, mencari tempat bersembunyi. Pemilik toko itu adalah seorang lelaki tua kurus, mata coklat yang tajam, dipenuhi kebijaksanaan, Imhotep Junior, yang menyamar sebagai pedagang barang antik. Dialog kunci, KAI, terengah-engah, menunjukkan gulungan, orang-orang ini, mereka membunuh rekanku. Mereka mencari ini. Apa ini sebenarnya? Formula kuno? Imhotep Junior mengambil gulungan itu, senyum sedih, ini bukan formula, nak. Ini adalah cetak biru jiwamu. Aku sudah menunggumu, KAI El-Fayed. Kau pikir kau melarikan diri dari pasir, tetapi kau baru saja melangkah masuk ke takdirmu. Yang kau pegang itu adalah Heka, dan mereka yang mengejarmu tidak akan berhenti sampai keseimbangan, Maed, dipatahkan. KAI, Heka? Itu omong kosong mitos. Aku ilmuwan. Imhotep Junior, sains dan sihir, bagi para dewa, hanyalah bahasa. Aku akan mengajarkanmu bahasa penciptaan itu. Tapi waktunya singkat. Kau harus menjadi wadah kekuatan dewa sebelum dunia tenggelam dalam bayangan Set. Babak pertama berakhir saat KAI melihat nyala api di mata Imhotep Junior yang memancarkan karisma yang tak terduga, terpaksa mengakui bahwa dunia telah berubah. Ia menyerahkan logika dan mengambil langkah pertamanya ke dunia sihir kuno, meninggalkan gurun dan memasuki pelatihan,